menangkap angin. Suatu hari, Abu Nawas sangat kaget ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Abu Nawas diharuskan menghadap Baginda Raja secepatnya. Abu Nawas tertanya-tanya, permainan apa lagi yang akan kuhadapi kali ini? Kemudian, setelah Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan di perutku. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Inilah ucapan ketika Baginda memulai pembicaraan dengan Abu Nawas. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan sehingga hamba dipanggil menghadap Baginda? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Dan Abu Nawas hanya terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas tidak memikirkan cara menangkap angin. Tetapi Abu Nawas masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi ia bisa dilihat. Sedangkan angin tidak bisa dilihat. Parahnya lagi, Baginda hanya memberi waktu 3 hari saja dan kemudian, Abu Nawas bergegas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir dan pekerjaan aneh adalah sudah menjadi bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Abu Nawas berkeyakinan bahwa, dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, Abu Nawas yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Akan tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin dan memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang ditetapkan oleh Baginda Raja. Dan Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun sekejap saja. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Keesokan harinya, yaitu hari yang ditetapkan Baginda Raja, dan kemudian Abu Nawas berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahan Abu Nawas kepada takdir, tiba-tiba Abu Nawas teringat sesuatu. Yaitu, Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Guman Abu Nawas. Abu Nawas langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mempersiapkan keperluannya secepat mungkin dan segera kembali ke istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadiran Abu Nawas. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Sudah Paduka, jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan botol yang sudah disumbat, dan botol itu diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja pun menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. Mana angin itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Ada di dalam, tuanku, jawab Abu Nawas. Aku tidak melihat apa-apa, jawab Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu. Kata Abu Nawas menjelaskannya kepada Baginda. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bau apa ini wahai Abu Nawas? Tanya Baginda dengan muka marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut, angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Akan tetapi, Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat dari terkena hukuman Baginda Raja.